tradisionalis, ada yang modernis. Nah, Bung Karno ini masuk golongan-golongan pemikir Islam modernis. Jadi bagaimana nilai-nilai keislaman, syariat Islam maupun juga semangat keislaman itu tidak berhenti pada ibadah-ibadah. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa ini. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Kalau kita bicara Bung Karno, terkadang kita senantiasa berbicara tentang nasionalisme, patriotisme, atau perjuangan bagaimana menuju kemerdekaan Indonesia. Padahal kalau kita baca buku di bawah bendera revolusi, tulisan-tulisan Bung Karno banyak berbicara tentang Islam. Pada episode kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana sebetulnya Islam yang dipikirkan oleh Bung Karno dalam kacamata seorang mahasiswa Indonesia yang merupakan pelajar di Universitas Zaitunah Tunisia di jurusan Filsafat Islam. Telah hadir di tengah kita Ahmad Hasib Ulwan. Selamat datang, Mas Hasib. Terima kasih banyak Mas Tata udah diundang ke acara ini. Kang Hasib karena orang Sukabumi. Nah, Sip. Jadi di sini kita pengen ngomongin tentang gimana sebetulnya Islam yang dipikirkan oleh Bung Karno. Karena banyak orang-orang yang mungkin belum mengenal bagaimana Bung Karno banyak bicara tentang Islam. Pertama-tama mungkin dimulai dari kapan awal mula Kang Hasib mengenal pikiran-pikiran Islam Bung Karno. Ya, baik. Pertama terima kasih Kang Nata sudah diajak untuk ikut podcast di acara Kopiah ini. Sami-sami. Kita semua sama-sama tahu ya kita belajar di Zaitunah gitu. Ya, kita belajar Islam, kampus Islam Tunis. Sedikit lah kita bergulat dengan pemikiran-pemikiran Indonesia gitu. Nah, tapi satu hal yang menarik Kang Nata, 2 tahun kalau aku tidak salah ya, 2 tahun yang lalu 2022 ya. Betul. Gus Zuhairi Misrawi datang menggantikan Pak Dubes ya. Dubes sebelumnya, kemudian jadi duta besar di sini. Dari situ ada trigger yang mungkin saya dan Kang Nata cerap gitu. Iya. Dari Gusmis. dari Gusmis, mulai dari perilakunya, mulai dari kebiasaannya. Akhirnya di situ kita menangkap sebuah semangat spirit bahwa kebangsaan itu atau nilai-nilai kebangsaan itu seharusnya memang menjadi pegangan nilai semua anak bangsa. Maka dari itu kita kemarin di awal-awal kita membentuk Kopiah kan, iya, untuk Pusat Studi Islam dan Bung Karno supaya kita bisa lebih menggali nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan oleh Bung Karno sendiri. Nah, memadukan dari situ, betul. Dari situ kita akhirnya baca sendiri, kita belajar sendiri, kita diskusi sendiri untuk betul-betul lebih mendalami apa sebetulnya isi dari pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa ini. Ternyata wah, itu sebuah bahtera yang sangat luas yang tidak akan selesai untuk kita bahas. Itu barangkali Kang Nata. Baca bukunya di bawah bendera revolusi. Ya, pasti karena itu kan menurut merupakan sumber orisinil, sumber utama dari pemikiran Bung Karno. Kita kalau mau tahu Bung Karno ya nggak bakal bisa selain baca di bawah bendera revolusi. Nah, disitulah Kang Hasib baca buku di bawah bendera revolusi bareng kopiah.co ya, Pusat Studi Islam Soekarno, dan di situ kemudian menemukan buah-buah pikiran Bung Karno. Nah, spesifik tentang Islam, apa sebetulnya yang didiskusikan dan dipikirkan Bung Karno di buku itu? Iya. Sebelumnya saya cerita dulu sedikit Kang Nata. Waktu itu Kopiah dibentuk, Kopiah baru-baru muncul itu kita mulai sadar gitu ya. Itu akhir-akhir tahun 2022. Yang mana itu waktu itu saya tahun terakhir di S1. Ya kita bingung lah, S1 harusnya punya kemampuan yang mumpuni, punya pemikiran yang matang, tetapi nggak punya apa-apa ternyata. Akhirnya masuk Kopiah, kita diskusi, kita berdialektika di Kopiah, ternyata wah ini
yang seharusnya dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Artinya ada bekal gitu untuk Betul, nanti. betul. Nah, di situ saya baca, ternyata ada yang klik menurut saya di situ, yaitu adalah pemikiran-pemikiran keislaman Bung Karno. Maka dari itu, Kang Nata, sekarang baru 2 minggu yang lalu, saya mengajukan proposal untuk tesis. Alhamdulillah terima. Kita judulnya itu adalah Spirit Keislaman Bung Karno, spirit pembaharuan Bung Karno dan juga Mantap. dampaknya dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ yang menurut saya menarik adalah bagaimana seorang nasionalis sejati ternyata punya juga pemikiran keislaman. Iya. Gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi sangat mempesona. Jadi kajian yang sangat menarik untuk selanjutnya kita bahas. Betul, betul. Nah, Bung Karno ini kan bahkan disebut sebagai mujaddid ya, pembaharu pemikir Islam gitu ya. Kalau kita baca beberapa buku seperti kayak Buya Syafi'i Ma'arif atau Dr. Sukidi ya, menyebutnya Bung Karno sebagai pemikir Islam. Nah, sebetulnya apa buah atau pikiran keislaman Bung Karno? Sebetulnya Bung Karno ini kalau ngomongin Islam yang seperti apa gitu? Yang diinginkan atau yang dipikirkan oleh Bung Karno? Iya. Kalau kita lihat secara keseluruhan secara universal gitu dalam spektrum pemikiran keislaman itu ada yang tradisionalis, ada yang modernis. Nah, Bung Karno ini masuk golongan-golongan pemikir Islam modernis. Jadi bagaimana nilai-nilai keislaman, syariat Islam maupun juga semangat keislaman itu tidak berhenti pada ibadah-ibadah formal, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Ya, tentu Ritual, itu ritual itu ya wajar dan memang harus sebagai seorang yang beragama, tapi yang lebih penting kata Bung Karno adalah bagaimana kita bisa menggali api Islam itu, spiritnya. Ibadah fungsional. Betul. Ibadah fungsional itu sebuah final daripada pencarian kita terhadap sebuah agama. Nah, itu yang buat kita menarik untuk membicarakan Soekarno dalam sisi pemikiran keislamannya. Sekarang sudah banyak buku-buku tentang keislaman Soekarno yang membahas bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang Islam. Nah, itu ternyata makin kesini makin digali, ternyata makin luas lagi pemikiran Soekarno tentang keislaman. Kalau Bung Karno kan di bawah bendera revolusi bilang Islam is progress ya, Islam adalah kemajuan. Jadi bagi Bung Karno kan Islam ini ya mengajak kita untuk maju, untuk berpikir, dan apa yang namanya ijtihad itu masih terbuka gitu. Kita masih bisa terus membangun sebuah gagasan-gagasan yang berlandaskan dari agama tapi relevan terhadap zaman, kayak misalnya untuk kesejahteraan, untuk memberantas kemiskinan dan lain-lain. Dan sebetulnya pikiran Bung Karno ini juga kan senafas dengan apa yang kita baca di Tunisia, misalnya Ibnu Asyur, terus pemikir-pemikir Tunis ya seperti Muhammad Haddad, Ibnu Khaldun malah tentang gotong royong dan asobia. Nah, Mas Hasif sendiri melihat gak bagaimana apa yang dipikirkan Bung Karno ini senafas dengan pemikir-pemikir di Tunisia yang kita baca gitu? Iya betul. Soekarno sendiri bahkan yang bilang bahwa dia belajar dan dia baca dari para pemikir-pemikir dunia. Kayak Abduh. Kalau seorang punya pemikiran yang biasa-biasa saja, tidak mungkin resonansinya sebesar itu sampai dibaca oleh orang Indonesia dengan nama Soekarno gitu. Maka dari itu Soekarno bilang bahwa Soekarno juga baca pemikiran-pemikiran Jamaluddin Afghani, kemudian juga Muhammad Abduh, muridnya Afghani. Kemudian juga ada Syed Amir, kemudian juga Kemal Atatürk, kemudian Gandhi. Masih banyak lagi. Nah, setelah kita baca-baca juga literatur keislaman yang ada di Tunisia, ternyata ini mirip semua nih. Artinya sama juga. Contohnya, kita ambil contoh anak daripada Tahir bin Asyur. Siapa yang nggak kenal Tahir bin Asyur yang punya kitab Tahrir wa Tanwir? Anaknya namanya Muhammad Fadil bin Asyur. Kebetulan lagi kemarin habis neliti tentang Fadil bin Asyur. Fadil bin Asyur juga ternyata punya semangat reformis yang berlandaskan keislaman gitu. Artinya beda dengan Bung Karno adalah Bung Karno titik awalnya atau juga titik mulainya itu dari nasionalisme. Kalau Fadil bin Asyur dia mulai dari keislaman, Islamisme. Kemudian semuanya punya pemikiran yang beragam gitu. Soekarno sebagai seorang nasionalis punya pemikiran keislaman. Begitu juga Fadil bin Asyur punya pemikiran nasionalis. Jadi menurut saya perjuangan kemerdekaan yang diperoleh oleh Indonesia yang waktu itu, atau kita bisa melihat dari simbol
yaitu Bung Karno, itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fadil bin Asyur di Iya. Tunisia. Ya. Bahwa Itu yang- sebetulnya Islam itu yang mendorong setiap umat manusia untuk merdeka. Ya. Maka Bung Karno anti kolonialisme. Ya, Karena, betul. Iya itu. Ya, kalau kita lihat bagaimana Islam kan sangat membenci penghambaan terhadap sesama manusia. Bahkan di Al-Qur'an dibilang kalau semua dosa akan diampuni kecuali syirik, gitu kan. Ya. Bagaimana kalau kita sebagai manusia menghambakan diri kepada manusia lainnya, itu Ya. dosa besar, ya kan? Kalau kita belajar itu dosa besar dan tidak bisa diampuni. Iya, iya. Itu yang kemudian diambil oleh Soekarno atau pemikir-pemikir muslim lainnya, bagaimana kita sebagai manusia muslim tidak boleh menghamba kepada orang lainnya. Dalam Iya. konteks yang lebih besar itu adalah sistem kolonialisme, sistem penjajahan. Penjajahan. Itu yang menjadi titik Iya. spirit pembebasan Islam. Benar-benar. Dan ini betul-betul menarik dan perlu diketahui gitu ya, bahwa para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain para pejuang itu ternyata orang-orang yang religius. Bahkan kalau kita lihat pembukaan undang-undang kan ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ada kesadaran terhadap kuasa Tuhan, dan lain-lain juga ada kesadaran keberagamaan. Maka wajar kalau di Pancasila kemudian kita ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kalau berbicara tentang konteks Indonesia, tadi kan kita lihat ya bahwa Bung Karno ini memadukan antara pikiran-pikiran Islam dan pikiran-pikiran kebangsaan, sehingga lahirlah kemudian Pancasila itu menjadi pegangan dan pedoman kita berbangsa. Dalam konteks ini sebetulnya gimana sih kita sebagai anak muda beragama, Indonesia kan sama beragama, ada Islam, Kristen, tapi di sisi lain juga bisa bisa merawat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, kemudian keberagaman dan lain-lain dalam kacamata Mas Hasif. Sebetulnya Soekarno selalu berpesan untuk kita selalu mempunyai rasa dinamis. Iya. Gitu. Seperti Soekarno mengartikan Islam itu dinamis. Islam is progress. Pancasila sebuah nilai-nilai yang dinamis. Betul. Begitu juga kita sebagai manusia, sebagai subjek daripada objek-objek yang ada tadi, kita juga harus punya kesadaran bahwa kita ini selalu berproses. Iya. Sama Kang Nata, saya juga dulu ya keislaman saya jumut-jumut juga gitu. Saya kira Kang Nata juga pasti mempunyai fase itu di mana fanatik, betul, di mana fanatik dengan simbol-simbol keislaman. Iya. Yang pakai jubah dikata Islami banget. Pakai udang-udang Islami banget. Islam masuk surga. Simbol gitu. Iya, pakai jeans masuk neraka gitu. Iya. Ya, waktu itu kita juga punya penghakiman ya. Iya, kita punya pemikiran itu, punya fase itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mau berproses, baca dan juga berdiskusi. Nah, dari situ kesadaran akan keislaman kita atau keberagamaan kita secara lebih luas akan mempunyai titik toleransi yang sama, akan mempunyai titik pluralisme yang sama. Nah, itu yang menurut saya adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang-orang beragama. Bagaimana kita semakin ingin tahu dengan esensi keagamaan yang kita anut gitu. Jangan hanya beragama itu karena warisan. Agama itu pilihan loh. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk memilih suatu agama, ya kita harus konsekuensi dengan keagamaan tersebut. Agama itu kan ya turunnya dari Tuhan gitu. Kita percaya itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebaikan harus terus digali, harus terus diselami. Tidak boleh kita hanya warisan-warisan yang kita laksanakan sebagai sebagai adat istiadat aja gitu. Itu sih menurut saya. Jadi orang-orang yang kemudian merasa paling benar gitu ya, suka menghakimi, itu sebetulnya belum mengenal makna agama gitu ya. Iya. Bahkan Islam itu kan agama yang kemudian mendorong kita untuk hidup berdampingan. Betul. Bahkan Nabi Muhammad kan dulu dalam sejarah bagaimana berdampingan dengan umat Nasrani, Yahudi dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang kemudian kata Bung Karno, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, kalau jadi Islam jangan jadi Arab, tetaplah jadi orang Indonesia dengan dengan budaya dan tradisinya yang harus kita jaga. Nah, kemudian kalau Mas Hasif sendiri ya melihat fenomena sekarang mungkin di Indonesia maraknya media sosial, terkadang kita mudah aja menghakimi orang lain, ini kafir gitu kan. Ini kemudian gak pakai jilbab neraka gitu. Kemudian juga ada orang misalnya melakukan sesuatu, kita seolah-olah menjadi Tuhan kecil gitu. Iya. Nah, sebetulnya gimana sih seharusnya kita sebagai umat muslim melihat
ya melihat sebuah kehidupan umat manusia yang majemuk gitu ya. Apakah kita harus memberikan penghakiman atau harus memvonis gitu ya? Atau ya kita sebagai umat manusia ya setiap orang punya kehidupan masing-masing gitu. Betul. Dengan pengalaman di Tunis sendiri, kehidupan beragama di Tunis, gimana kira-kira Mas Hasib melihat fenomena tersebut? Nah itu juga yang sedikit disayangkan ya, sedikit kita melihatnya agak miris gitu, bagaimana kebanyakan teman-teman di Indonesia yang suka menghakimi, ada tradisi menghakimi itu suatu perilaku yang mencederai saudara sendiri. Nah setelah melalang buana kita dengan pemikiran kita, dengan juga budaya mungkin di Tunisia, di Arab ini, kita lihat ternyata dulu yang pikiran-pemikiran jumud kita yang beranggapan bahwa Arab itu Islami banget, pakai jubah kemana-mana, pakai udeng-udeng, sholat 5 waktu di masjid, ya mereka juga ternyata ada pembaharuan pemikiran, ada juga kontekstualisasi nilai-nilai keagamaan, yang akhirnya ya mereka juga bisa berdamai dengan modernisasi ini. Nah kita tuh jangan selalu berpikir sesuatu yang utopis sehingga kita gampang untuk menghakimi seseorang yang menurut kita salah gitu. Tapi kita harus juga berdamai dengan dengan keadaan zaman, juga dengan modernisasi dan lain-lainnya. Nah, kita biasanya suka mengandai-andai, kita suka memilih-milih gitu untuk memilih teman yang menjaga mental kita gitu kan. Menjaga agar kita tidak punya sakit mental dan lain-lain. Nah, sebetulnya yang lebih penting daripada itu, kita juga harus memilih circle pertemanan kita agar tetap membuat intelektualitas kita sadar, agar tetap mempunyai intelektualitas yang terus berprogres. Nah, itu makanya berdialektika. Iya, itulah kenapa saya berteman dengan Kang Nata gitu. Saya berteman dengan lain-lainnya supaya di Kopiah untuk menjaga kesadaran, kewarasan akal kita supaya tetap itu. Nah, itu juga penting ya Kang Nata. Jadi menurut saya itu juga harus disadarkan kepada teman-teman bahwa kesadaran atau kewarasan intelektualitas juga harus senantiasa dibangun, harus senantiasa dijaga. Betul. Itu sih Kang Nata paling. Siap Mas Hasib. Nah ini menarik ya, karena bagaimanapun terkadang kita ya orang umat Islam atau Gen Z ada perasaan menggebu-gebu ya untuk saya paling benar, saya paling soleh gitu kan. Sedangkan di Tunis kita merasakan sebuah keragaman dan kemajuan berpikir dalam hal intelektual. Kayak misalnya jilbab gitu ya. Di Indonesia kan dalam opini yang populer jilbab itu kemudian wajib, bahkan yang gak berjilbab kemudian dihakimi. Sedangkan di Tunis itu ada banyak tafsir. Salah satunya ya jilbab itu bahkan tidak diwajibkan gitu. Itu bagian dari pilihan setiap manusia. Dan bahkan kita di Zaitunah pun belajar tafsir, belajar Al-Quran, teman-teman kita atau dosen kita malah tidak berjilbab juga gitu ya. Itu juga yang unik bagi kita ya di Tunisia ini. Awal-awal dari Indonesia kan pesantren ya, santri, kita masih dengan pemikiran tradisionalis kita. Ketika kita sudah itu, apa nih? Kok nggak pakai jilbab? Kok dosen tafsir nggak pakai rok panjang, nggak pakai gamis? Kenapa malah pakai rok pendek, rok mini gitu kan? Ternyata ya itu merupakan dinamika atau kedinamisan suatu agama. Itu yang harus Thariqah ruhaniyah. Itu yang harus selalu kita jaga, bahwa kita tidak boleh. Ya kalau kita berdebat-debat dengan dosen tafsir tadi, dia lebih pintar, dia tuh lebih tahu alasan dia punya argumentasi untuk kenapa dia berpakaian seperti ini, kenapa saya nggak pakai jilbab gitu. Setiap orang punya argumentasi untuk kehidupannya masing-masing gitu. Betul. Nah, dan kebenaran tunggal yang bersumber dari agama tadi, yang dipercayai bersumber dari Tuhan, ya siapa sih yang bisa mencarap makna penurunan firman Tuhan gitu loh. Apakah kita sebagai manusia bisa dengan sebegitu mudahnya langsung menerima ini sebetulnya firman Tuhan yang betul tuh ini. Kan kita manusia yang belajar selalu berproses gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh atau kita hindarilah perilaku-perilaku yang menghakimi, perilaku-perilaku yang merasa diri paling benar gitu. Baik, Mas Hasib, terakhir nih. Siap. Kemarin kan teman-teman di Tunisia bikin yang namanya simposium. Itu ada mengangkat tema moderasi beragama. Sebetulnya apa sih harapan dari Mas Hasib sendiri atau dari teman-teman di Tunisia tentang mahasiswa Indonesia di Timur Tengah yang terkadang dicap
sebagai orang-orang yang anti kebangsaan, anti Pancasila, atau mendorong pendirian negara khilafah lain-lain. Nah, dari yang kemarin diangkat di simposium temanya moderasi beragama, apa sebetulnya harapan dari Kang Hasif kepada mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika untuk pulang ke Indonesia nantinya? Ya, kita kemarin banyak ketemu ya, Kang Nat, banyak ketemu sama mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara. Mesir, dari Yaman, ketemu juga dari Pakistan, dari Jordania. Iran, yang nggak bisa bahasa Arab Iran ternyata, dari Maroko, iya, dari Libya. Kita kemarin banyak belajar, artinya kita di sana banyak bertukar pemikiran apa yang telah kamu dapatkan selama belajar di sana, apa yang kita telah belajar di sini kita tuangkan kepada mereka. Nah, yang menurut saya penting adalah bagaimana setiap mahasiswa Indonesia di Tunisia atau di Timur Tengah lainnya punya wawasan kebangsaan yang sama gitu loh. Betul. Artinya jangan sampai belajar di Timur Tengah nggak belajar tentang wawasan kebangsaan. Iya, jangan lupa bahwa kita ini rakyat Indonesia. Kita bukan rakyat Tunis, kita bukan rakyat Saudi, Yaman. kita bukan rakyat Yaman gitu. Kita rakyat Indonesia. Harus mengenal. Betul, kita pulang ke Indonesia, bukan kita pulang ke Yaman, tapi kita pulang ke Indonesia. Nah, itu yang harus kita sadari pertama-tama. Oleh karena itu, kita harus ambil konsekuensinya. Kita rakyat Indonesia harus paham sejarah Indonesia, harus paham adat istiadat, budaya, dan juga kearifan lokal yang ada di negara kita. Nah, itu yang harus dipegang betul-betul oleh mahasiswa Timur Tengah. Jangan hanya Timur Tengah deh, mahasiswa Indonesia yang keluar negeri. Karena kan biasanya teman-teman yang keluar negeri ini, khususnya Timur Tengah, baru lulus pesantren yang belajar agama, kemudian langsung ke Timur Tengah. Betul, jadi dia agak merasakan atau agak mengenal. Betul, di pesantren kan Indonesia. apa namanya, gedung kan cuma 3 paling kan, asrama, sekolahan, sama masjid, dapur, sama masjid gitu kan. Nah, kemudian ke negara Timur Tengah ketemunya dengan orang Arab. Gitu. Nah, itu yang harus kita sadari betul-betul bahwa kita ini kearifan lokalnya luas, warisan budaya kita luas, adat istiadat kita kaya. Betul. Dan itulah yang kemudian dibangun oleh Kopiah ya. Di sisi lain belajar keagamaan Islam, tapi juga ngaji buku di bawah Media Revolusi punya Bung Karno untuk mengenal Indonesia itu ya. Iya, betul. Nah, kita harus menjaga kesadaran dan kewarasan keindonesiaan kita dengan senantiasa ingin tahu dan menggali sejarah, semangat, dan juga spirit para pendiri bangsa tadi. Makasih banyak Mas Hasif atas bagaimana pengalamannya membaca Bung Karno. Teman-teman, kita belajar dari Kang Hasif bahwa sebagai mahasiswa terutama anak muda, di sisi lain kita belajar ilmu-ilmu yang kita pelajari, terutama teman-teman di Timur Tengah yang belajar Islam, tapi juga di satu sisi kita tetap belajar wawasan kebangsaan kita diperdalam, sebagaimana Bung Karno adalah sosok yang kemudian di sisi lain membangun Indonesia, bahkan bagian dari pejuang dalam kemerdekaan Indonesia dan kemudian jadi presiden pertama Republik Indonesia. Tapi di sisi lain pikiran-pikiran keislamannya juga kemudian senafas dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga kita bersyukur sekali dengan keberagaman budaya, suku, etnis, kita masih bisa bersatu dan bersaudara di bawah Pancasila yang dulu para pendiri bangsa kita rumuskan. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.